Pak, selamat pagi. Jadi saya dengan Zidan dari mahasiswa UNER yang akan melaksanakan magang di Pelabuhan Makassar. Saya ingin bertanya Pak, mengenai pelaksanaan magang di Pelabuhan Makassar itu seperti apa ya? Ya, baik. Mungkin untuk magang saat ini, karena masih ada pandemi, itu dilaksanakan secara WFH. Mungkin untuk jadwal magangnya bisa dilaksanakan besok via Zoom meeting jam 7 pagi bersama para pengurus mahasiswa lainnya yang sedang magang di Pelabuhan Makassar. Bagaimana? Kalau begitu baik Pak, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saya Zidan dari mahasiswa Sarjika UNER yang ingin melakukan magang di Pelabuhan Makassar. Terima kasih untuk Bapak telah menerima saya sebagai peserta magang di pelabuhan ini. Izinkan saya untuk membawa teman saya, Pak. Berikut teman saya dari mahasiswa UNER juga. Ya Pak, perkenalkan nama saya Juan Kristudu Prasetyo, mahasiswa Statistika UNER juga. Seperti isi dan mohon bimbingannya ya Pak. Iya, baik Mas Zidan dan Mas Duan, kenalin juga nama Bapak, Pak Haikal, di sini sebagai Kepala Pelabuhan yang memimpin para pengurus yang nantinya akan bantu saya dalam membimbing kalian dalam proses magang. Sebelum saya memulai, kira-kira ada nggak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kalian? Ya, Pak. Terima kasih. Saya Zidan izin bertanya. Mengenai keadaan Pelabuhan Makassar ini, apakah dalam beberapa tahun terakhir selalu ramai atau tidak menentu ya, Pak? Atau keadaannya seperti apa? Terima kasih. Ya, baik Mas Zidan. Mungkin sekalian untuk menjawab pertanyaannya, saya izin melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di slide berikut. Dapat dilihat bahwa keadaan Pelabuhan Makassar saat ini cukup terkena dampak dari pandemi, tetapi masih dapat dikondisikan dengan cukup baik. Mungkin untuk Mas Juan ada pertanyaan juga. Oh iya Pak, saya juga izin bertanya. Selama ini kan keadaan di pelabuhan cukup terkondisikan ya. Setahu saya itu kan harus pintar-pintar memprediksi penumpang di waktu yang akan datang. Nah itu caranya bagaimana ya Pak? Apakah ada cara tertentu begitu dari pihak pelabuhan? Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kalau terkait caranya sendiri bisa dilakukan dengan analisis informasi tentang keadaan masa lalu dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik dan kemudian dibuat untuk forecastingnya. Mungkin seperti itu. Baik, izin melanjutkan dari Juan tadi, Pak. Terkait penjelasan Bapak, saya mendengar kata forecasting dalam penjelasan Bapak. Nah, itu seperti apa, Pak? Lalu, terkait prediksinya, itu hasilnya apakah akurat atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin untuk singkatnya itu forecasting adalah penggunaan teknik-teknik statistika dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengolahan angka-angka historis. Dan untuk tingkat prediksinya itu hasil akurat apa tidaknya itu ditentukan setelah melakukan analisis. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara analisis pihak pelabuhan untuk melakukan forecasting tersebut ya Pak? Ya baik, pertanyaan yang cukup bagus dari Mas Iwan. Karena itu sekaligus menjadi materi kita hari ini yang akan dijelaskan oleh teman-teman pengurus. Mungkin tolong perhatikan baik-baik ya Mas Iwan dan Mas Izan. Silakan untuk Mbak Azahra, mungkin bisa dimulai untuk
Ya baik, ingin share screen ya. Ya, untuk deskripsi data sendiri, kami mendapatkan data berjumlah 75 data dari total keberangkatan penumpang Pelabuhan Makassar dari bulan Januari 2014 hingga Maret 2020. Nah, untuk rata-rata total keberangkatan penumpang sendiri itu sebanyak 35.085 penumpang dengan total keberangkatan paling sedikit itu 14.917 penumpang dan yang paling banyak itu 117.195 penumpang. Jadi pada bulan Juli dikarenakan pada bulan tersebut banyak masyarakat yang berpergian untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri sehingga terjadi lonjakan penumpang. Bisa next. Untuk selanjutnya ini terdapat time series plot dari data total keberangkatan penumpang. Bisa dilihat bahwa terjadi tren turun pada tahun 2014 hingga 2019 dan sedikit naik pada 2019 hingga 2020. Sehingga pola musiman ini terdeteksi dari pola berulang di mana data akan menunjukkan naik dan turun dalam jangka waktu. Untuk selanjutnya, identifikasi spot ACF dan plot ACF. Untuk interpretasi dari dan analisis sendiri itu sama dengan time series. Data menunjukkan bahwa setelah X1. Nah, ACF ini diperoleh value sebesar 0,2672 di mana p-value lebih besar dari alfa 5%, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Untuk kesimpulannya, maka data belum stasioner dalam min. Selanjutnya dilakukan transformasi box jobs untuk mengetahui apakah data stasioner dalam varian. Untuk selanjutnya ini terdapat plot box jobs, terdapat lambda satu yang maknanya tidak stasioner dalam varian. Lalu untuk selanjutnya ada plot box jobs setelah transformasi super ZT. Diperoleh lambda sama dengan 1 yang berarti sudah stasioner dalam varian. Nah, untuk plot ACF-nya sendiri masih terdapat gelombang, jadi belum stasioner dalam min. Selanjutnya dilakukan differencing leg 1. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh petugas yang lain. Baik, untuk selanjutnya. Nah, berikut adalah hasil dari differencing leg 1. Di sini bisa dilihat bahwa pada plot time series tidak ada tren, kemudian untuk plot ACF-nya masih ada pola berulang dan tidak signifikan di leg 1, sehingga masih belum stasioner dalam min dan perlu dilakukan differencing leg 6. Nah, kemudian berikut adalah hasil dari differencing leg 6. Dari plot time series-nya menunjukkan bahwa tidak ada tren, kemudian dari plot ACF dan PACF sudah tidak ada pola yang berulang, jadi bisa dikatakan bahwa data sudah stasioner dalam min. Kemudian untuk menguatkan stasioneritas, dilakukan juga uji formal dengan uji ADF. Di sini diperoleh p-value sebesar 0,01, yang mana kurang dari alfa 5%, sehingga kesimpulannya adalah data telah stasioner dalam min. Jadi setelah dilakukan differencing hingga leg 6 ini, data sudah dikatakan stasioner dalam min dan variansi. Nah, kemudian setelah dipastikan bahwa data telah stasioner, maka selanjutnya adalah melakukan identifikasi orde non-musiman dan musiman dari model dugaan. Untuk orde P non-musiman adalah 1 karena dari plot PACF differencing 1, garis yang keluar dari batas merah adalah di leg 1. Kemudian orde P musiman juga sama di leg 1, jadi P besar adalah 1. Lalu D kecil sama dengan 0 karena leg 1 pada plot ACF PACF differencing 1 tidak keluar dari garis kebenarannya. Lalu D besar sama dengan 1 karena keluar di leg 6. Kemudian Q kecil dan Q besar adalah 1 karena
leg 1 pada plot ACF differencing 1 dan leg 6 pada differencing 6 keluar dari garis kebenarannya. Kemudian sehingga diperoleh model-model dugaannya, yaitu sebanyak 6 sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh petugas 3. Ya, baik, petugas 2, saya izin di sini untuk menjelaskan materi terakhir. Ya, untuk mas-masnya, apakah sudah terlihat jelas screen-nya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan dari Regita tadi, yaitu petugas 2. Di sini ada pemilihan model terbaik, yaitu syaratnya dengan parameternya signifikan, lalu mean square error terkecil, dan residualnya yaitu white noise. Dari tabel yang sudah dibuat melalui Minitab atau R, didapatkan bahwa residualnya yang white noise hanya 3, yaitu yang ARIMA yang pertama, lalu ARIMA yang kedua, probabilistik ini, dan yang terakhir, yang paling terakhir. Dan mean square error yang terkecil yaitu ARIMA yang pertama, sehingga didapatkan bahwa persamaan atau pemilihan model terbaiknya yaitu ARIMA 100 116 pangkat 6. Lalu terkait uji residualnya, kita mengasumsikan bahwa H0 yaitu residual model berdistribusi normal dan H1 tidak berdistribusi normal. Sebaran data residualnya sendiri mendekati garis distribusi normal gitu ya. Diperoleh juga p-value-nya 0,15 yang berarti bahwa sudah lebih dari 5%. Terkait kesimpulannya di sini residualnya sudah berdistribusi normal, sehingga model ARIMA yang terbaik tadi dapat kita gunakan untuk melakukan forecasting data total keberangkatan penumpang di Pelabuhan Makassar. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan model ARIMA tadi, kita dapatkan yaitu persamaan ZT dengan ZT adalah sub per ZT, yaitu bentuk transformasi apabila rounded value atau lambda bernilai 1. Terkait ZT-nya sendiri, kita ambil dari tabel yang ada di atas, yaitu koefisien, sum error, SE koefisien, T-value, dan juga P-value. Mungkin bisa saya lanjutkan terkait peramalan total keberangkatan penumpang dalam negeri di Pelabuhan Makassar khususnya. Yang pertama yaitu terkait hasil forecasting tadi, untuk data terakhir kita melakukan forecasting di bulan April hingga bulan Agustus tahun 2020. Di sini terlihat bahwa batas bawah hingga batas atas nilai forecasting dan diambil rata-rata, lalu kita dapatkan nilai forecasting atau prediksi itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu terkait MAP atau mean absolute percentage error, kita dapatkan sebesar 11,93503, yang mana nilai itu masuk dalam kategori peramalan baik, yaitu 10% sampai 20%, sehingga ARIMA 100 116 ini atau pemodelan terbaik tadi cocok untuk dijadikan model dalam meramalkan total keberangkatan penumpang dalam negeri di Pelabuhan Makassar khususnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin saya serahkan selanjutnya kepada Kepala Pelabuhan. Ya, baik. Mungkin itu sedikit banyak penjelasan tentang materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin atau berani menyimpulkan, mungkin secara singkat saja mengenai materi tadi. Baik Pak, saya izin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah gambaran data total keberangkatan penumpang dalam negeri di Pelabuhan Makassar terjadi tren turun atau negatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Dan terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2019 menuju tahun 2020. Untuk model residualnya yaitu 110 100 110 mungkin Juan melanjutkan. Ya, saya ingin menambahkan dari Zidan untuk kesimpulan selanjutnya, yaitu hasil peramalan selama 5 bulan ke depan
Di bulan April tahun 2020 adalah 30.355 penumpang. Di bulan Mei 2020, 49.729 penumpang. Di bulan Juni 2020, 68.763 penumpang. Bulan Juli 2020, 61.609 penumpang. Dan di bulan Agustus tahun 2020 ada 34.429 penumpang. Kemudian nilai MAPE yang didapat yaitu sebesar 11,93. Atau bisa dibilang hasil forecasting ini akurat karena sudah teruji dan nilai MAPE-nya di kisaran 10-20%. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Saya kira kalian sudah cukup berani untuk berpendapat dan paham akan materi hari ini. Saya berharap di sini kalian dapat melakukan kegiatan magang dengan semaksimal mungkin, meskipun sedang dalam keadaan pandemi dan sementara harus bekerja di dalam rumah atau WFH. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih telah dijelaskan untuk materi yang tadi. Mungkin Juan ada tambahan. Dari saya juga sudah cukup, Pak. Sudah cukup jelas tadi. Mungkin kalau ada tambahan pertanyaan bisa saya langsung hubungi Bapak atau pengurus-pengurus tadi. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih kembali dan semangat.